Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Eka Nurpatiwi dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, Program Studi Pendidikan Matematika dengan NPM 222151114. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi filsafat pendidikan perennialisme, yang mana materi ini merupakan materi presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 1, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dede Nur Jamil di dalam mata kuliah filsafat dan sejarah matematika. Yang pertama ada sejarah dari filsafat perennialisme itu sendiri. Nah, sejarah dari aliran filsafat perennialisme yaitu pendukung filsafat perennialis ini adalah Robert Maynard Hutchins dan Mortimer Adler Hutchins pada tahun 1963 yang mengembangkan suatu kurikulum berdasarkan penelitian terhadap great books atau buku besar bersejarah dan pembahasan buku-buku klasik. Perennialis ini menggunakan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Pandangan-pandangan Plato dan Aristoteles ini mewakili peradaban Yunani kuno serta ajaran Thomas Aquino dari abad pertengahan. Filsafat perennialisme yang terkenal dengan bahasa Latinnya itu Philosophia Perennis. Pendiri utama dari aliran filsafat ini adalah Aristoteles sendiri, kemudian didukung dan dilanjutkan oleh St. Thomas Aquinas sebagai pemburu dan reformer utama dalam abad ke-13. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan-kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. Nah, sikap ini bukanlah nostalgia, tetapi telah berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan-kepercayaan tersebut berguna bagi abad sekarang. Jadi, sikap untuk kembali ke masa lampau itu merupakan konsep bagi perennialisme, di mana pendidikan yang ada sekarang ini perlu kembali ke masa lampau dengan berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan itu berguna bagi abad sekarang ini. Asas-asas filsafat perennialisme itu bersumber pada filsafat kebudayaan yang punya dua sayap, yaitu perennialisme yang teologis yang ada dalam pengayoman supremasi gereja Katolik, khususnya menurut ajaran dan interpretasi Thomas Aquinas, dan perennialisme sekular yakni yang berpegang kepada ide dan cita filosofis Plato dan Aristoteles. Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh H.B. Hamdani Ali dalam bukunya Filsafat Pendidikan, bahwa Aristoteles ini sebagai mengembangkan filosofia perennis yang sejauh mana seseorang dapat menelusuri jalan pemikiran manusia itu sendiri. St. Thomas Aquinas telah mengadakan beberapa perubahan sesuai dengan tuntutan agama Kristen ketika agama itu datang. Kemudian, lahir apa yang dikenal dengan nama Neotomisme. Tatkala Neotomisme ini masih dalam bentuk awam maupun dalam paham gerejawi sampai ke tingkat kebijaksanaan, maka ia terkenal dengan nama perennialisme. Pandangan-pandangan Thomas Aquinas di atas berpengaruh besar dalam lingkungan gereja Katolik. Demikian pula, pandangan-pandangan aksiomatis lain seperti yang diutarakan oleh Plato dan Aristoteles. Semuanya itu mendasari konsep filsafat pendidikan perennialisme. Neoskolatisme atau neotomisme ini berusaha untuk menyesuaikan ajaran-ajaran Thomas Aquinas dengan tuntutan abad ke-20. Misalnya, mengenai perkembangan ilmu pengetahuan cukup dipahami dan didasari adanya. Namun, semua yang berdasarkan empirik dan eksperimentasi hanya dipandang sebagai pengetahuan yang fenomenal. Maka metafisika mempunyai kedudukan yang lebih penting. Mengenai manusia dikemukakan bahwa hakikat pengertiannya adalah ditekankan pada sifat spiritualnya. Simbol dari sifat ini terletak pada peranan akal yang karenanya manusia dapat mengerti dan memahami kebenaran-kebenaran yang fenomenal maupun yang berdasarkan religi. Selanjutnya itu ada pengertian filsafat perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme ini lahir dari suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialis menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Perennialisme ini memandang situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosio-kultural. Solusi yang ditawarkan kaum perennialis adalah dengan jalan mundur ke belakang, dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Peradaban Yunani atau Yunani purba ini dan abad pertengahan dianggap sebagai dasar budaya bangsa-bangsa di dunia dari masa ke masa dan dari abad ke abad. Pandangan-pandangan yang telah menjadi dasar budaya manusia tersebut telah teruji kemampuan dan kekukuhan oleh sejarah.
Pandangan-pandangan Plato dan Aristoteles ini mewakili peradaban Yunani kuno serta ajaran Thomas Aquinas dari abad pertengahan. Kaum perennialis percaya bahwa ajaran tokoh-tokoh tersebut memiliki kualitas yang dapat dijadikan tuntutan hidup dan kehidupan manusia pada abad ke-20 ini. Muhammad Nur Syam pada tahun 1984 ini mengemukakan pandangan perennialisme bahwa pendidikan harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Perennialisme tidak melihat jalan yang meyakinkan selain kembali pada prinsip-prinsip yang telah sedemikian rupa membentuk suatu sikap kebiasaan bahwa kepribadian manusia itu kebudayaan dahulu atau zaman Yunani kuno. Yang selanjutnya adalah filsafat perennialisme menurut para tokoh. Menurut Plato, hidup pada zaman kebudayaan yang syarat dengan ketidakpastian yaitu filsafat sofisme. Ukuran kebenaran dan ukuran moral merupakan sofisme adalah manusia secara pribadi. Sehingga pada zaman itu tidak ada kepastian dan moral. Tidak ada kepastian dalam kebenaran, tergantung pada masing-masing individu. Plato berpandangan bahwa realitas yang hakiki itu tetap tidak berubah. Realitas atau kenyataan-kenyataan itu tidak ada pada diri manusia sejak dari asalnya, yang berasal dari realitas yang hakiki. Menurut Plato, dunia ideal bersumber dari ide mutlak yaitu Tuhan. Kebenaran, pengetahuan dan nilai sudah ada sebelum manusia lahir yang semuanya bersumber dari ide yang mutlak tadi. Manusia tidak mengusahakan dalam arti menciptakan kebenaran, pengetahuan dan nilai moral, melainkan bagaimana manusia menemukan semuanya itu. Dengan menggunakan akal rasio, semuanya itu dapat ditemukan kembali oleh manusia. Menurut Aristoteles, hasil pemikirannya disebut filsafat realisme atau realisme klasik. Cara berpikir Aristoteles berbeda dengan gurunya, Plato, yang menekankan berpikir rasional spekulatif. Aristoteles mengambil cara berpikir rasional empiris realitas. Ia mengajarkan cara berpikir atas prinsip realitas yang lebih dekat dengan alam kehidupan manusia sehari-hari. Karya-karya Aristoteles ini merupakan dasar berpikir abad pertengahan yang melahirkan Renaissance. Sikap positifnya itu terhadap inquiry menyebabkan ia mendapat sebutan sebagai bapak sains modern. Kebajikan akan menghasilkan kebahagiaan dan kebajikan bukanlah pernyataan pemikiran atau penuangan pasif, melainkan merupakan sikap kemauan yang baik dari manusia. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk materi dan rohani sekaligus. Sebagai materi, ia menyadari bahwa manusia dalam hidupnya berada dalam kondisi alam materi dan sosial. Sebagai makhluk rohani manusia, sadar akan menuju pada proses yang lebih tinggi yang menuju kepada manusia ideal, manusia sempurna. Manusia sebagai hewan rasional memiliki kesadaran intelektual dan spiritual. Ia hidup dalam alam materi sehingga akan menuju pada derajat yang lebih tinggi, yaitu kehidupan yang abadi, alam supranatural. Menurut Thomas Aquinas mencoba mempertemukan suatu pertentangan yang muncul pada waktu itu, yaitu antara ajaran Kristen dengan filsafat. Keduanya dapat berjalan dalam lapangannya masing-masing. Thomas Aquinas secara terus-menerus dan tanpa ragu-ragu mendasarkan filsafatnya kepada filsafat Aristoteles. Pandangan tentang realitas, ia mengemukakan bahwa segala sesuatu yang adanya itu karena diciptakan oleh Tuhan dan tergantung kepadanya. Ia mempertahankan bahwa Tuhan bebas dalam menciptakan dunia. Dunia tidak mengalir dari Tuhan, bagaikan air yang mengalir dari sumbernya, seperti halnya yang dipikirkan oleh filosofis Neoplatonisme dalam ajaran mereka tentang teori emanasi. Thomas Aquinas menekankan dua hal dalam pemikiran tentang realitanya itu, yaitu 1. Dunia tidak diadakan dari semacam bahan dasar, dan 2. Penciptaan tidak terbatas pada satu saat saja. Demikian menurut Bertens. Dalam masalah pengetahuan, Thomas Aquinas mengemukakan bahwa pengetahuan itu diperoleh sebagai persentuhan dunia luar dan oleh akal budi menjadi pengetahuan. Selain pengetahuan manusia yang bersumber dari wahyu, manusia dapat memperoleh pengetahuan dengan melalui pengalaman dan rasionya. Selanjutnya adalah konsep dasar aliran perennialisme. Yang pertama adalah hakikat pendidikan. Pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau dianggap sebagai kebudayaan ideal. Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang dipandang sebagai kebudayaan ideal tersebut. Sejalan dengan hal di atas, penganut perennialisme percaya bahwa prinsip-prinsip pendidikan juga bersifat universal dan abadi. Filsafat pendidikan perennialisme mempunyai 4 prinsip dalam pembelajaran secara umum yang masih dimiliki manusia.
yaitu yang pertama, kebenaran bersifat universal dan tidak tergantung pada tempat, waktu, dan orang. Yang kedua, pendidikan yang baik melibatkan pencarian pemahaman atas kebenaran. Yang ketiga, kebenaran dapat ditemukan dalam karya-karya agung. Dan yang keempat adalah pendidikan adalah kegiatan liberal untuk mengembangkan nalar. Selanjutnya adalah beberapa pandangan tokoh perennialisme ini terhadap pendidikan. Menurut Plato, program pendidikan yang ideal harus didasarkan atas paham adanya nafsu, kemauan, dan akal. Menurut Aristoteles, perkembangan budi merupakan titik pusat perhatian pendidikan dengan filsafat sebagai alat untuk mencapainya. Sedangkan menurut Thomas Aquinas, pendidikan adalah menuntun kemampuan-kemampuan yang masih tidur agar menjadi aktif atau nyata. Yang selanjutnya adalah membantu anak menyingkap dan menanamkan kebenaran-kebenaran hakiki. Oleh karena itu, kebenaran-kebenaran itu universal dan konstan. Maka kebenaran-kebenaran tersebut hendaknya menjadi tujuan-tujuan pendidikan yang murni. Kebenaran-kebenaran hakiki dapat dicapai dengan sebaik-baiknya melalui 1. Latihan intelektual secara cermat untuk melatih pikiran. 2. Latihan karakter sebagai suatu cara mengembangkan manusia spiritual. Tujuan pendidikan menurut tokoh-tokoh dalam aliran perennialisme itu, menurut Plato, tujuan utama pendidikan adalah membina pemimpin yang sadar akan asas dan melaksanakannya dalam semua aspek kehidupan. Menurut Aristoteles, tujuan pendidikan adalah membentuk kebiasaan pada tingkat pendidikan usia muda dalam menanamkan kesadaran menurut aturan moral. Sedangkan menurut Thomas Aquinas, tujuan pendidikan adalah menuntun kemampuan-kemampuan yang masih tidur menjadi aktif atau nyata tergantung pada kesadaran tiap-tiap individu. Yang selanjutnya adalah hakikat guru. Tugas utama dalam pendidikan adalah guru-guru, di mana tugas pendidikanlah yang memberikan pendidikan dan pengajaran atau pengetahuan kepada anak didik. Faktor keberhasilan anak dalam akalnya sangat tergantung kepada guru, dalam arti orang yang telah mendidik dan mengajarkan. Berikut pandangan aliran perennialisme mengenai guru atau pendidikan. 1. Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. 2. Guru hendaknya orang yang menguasai suatu cabang ilmu. Seorang guru yang ahli atau master teacher bertugas membimbing diskusi yang akan memudahkan siswa menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang tepat dan wataknya tanpa celah. Guru dipandang sebagai orang yang memiliki otoritas dalam suatu bidang pengetahuan dan keahliannya tidak diragukan. Lalu ada hakikat murid. Murid dalam aliran perennialisme merupakan makhluk yang dibimbing oleh prinsip-prinsip pertama, kebenaran-kebenaran abadi, pikiran mengangkat dunia biologis. Hakikat pendidikan, upaya proses transformasi pengetahuan dan nilai kepada subjek didik mencakup totalitas aspek kemanusiaan, kesadaran, sikap dan tindakan kritis terhadap seluruh fenomena yang terjadi di sekitarnya. Pendidikan bertujuan mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, intelek diri manusia yang rasional, perasaan dan indera. Karena itu, pendidikan harus mencakup pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya, yaitu spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, bahasa, baik secara individual maupun secara kolektif, dan mendorong semua aspek ini ke arah kebaikan dan mencapai kesempurnaan. Selanjutnya adalah implikasi. Yang pertama adalah ada pada pendidikan dasar dan menengah. Yang poin A yaitu pendidikan sebagai persiapan. Perbedaan progresivisme dengan perennialisme itu terutama pada sikapnya tentang education as preparation. DW dan tokoh-tokoh progresivisme yang lain menolak pandangan bahwa sekolah adalah persiapan untuk kehidupan, tetapi perennialisme berpendapat bahwa pendidikan adalah persiapan bagi kehidupan di dalam masyarakat. Dasar pandangan ini berpangkal pada ontologi bahwa anak ada dalam fase potensialitas menuju aktualis, menuju kematangan. Poin B yaitu kurikulum sekolah menengah. Prinsip kurikulum pendidikan dasar bahwa pendidikan sebagai persiapan berlaku pula bagi pendidikan menengah. Perennialisme membedakan kurikulum pendidikan menengah antara program general education dan pendidikan kejuruan yang terbuka bagi anak 12-20 tahun. Lalu ada pada pendidikan tinggi dan adult education. Poin pertama yaitu kurikulum universitas. Program general education dipersiapkan untuk pendidikan tinggi dan adult education. Pendidikan tinggi sebagai lanjutan pendidikan menengah dengan program general education yang telah disiapkan bagi umur 21 tahun, sebab dianggap telah cukup mempunyai kemampuan melaksanakan program pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi pada prinsipnya diarahkan untuk mencapai tujuan kebajikan intelektual yang disebut dengan the intellectual love of good. Nah, poin kedua yaitu kurikulum pendidikan orang dewasa.
Tujuan pendidikan orang dewasa ialah meningkatkan pengetahuan yang telah dimilikinya dalam pendidikan lama sebelum itu, menetralisir pengaruh-pengaruh jelek yang ada. Nilai utama pendidikan orang dewasa secara filosofis ialah mengembangkan sikap bijaksana guna mereorganisasi pendidikan anak-anaknya dan membina kebudayaannya. Malahan, Hutchins mengatakan pendidikan orang dewasa adalah jalan menyelamatkan kehidupan bangsa-bangsa. Yang terakhir ada analisis kritis. Kelebihan dari filsafat perennialisme yaitu yang pertama, perennialisme mengangkat kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Yang kedua, kurikulum menekankan pada perkembangan intelektual siswa pada seni dan sains. Yang ketiga, perennialisme tetap percaya terhadap asas pembentukan kebiasaan dalam permulaan pendidikan anak. Yang keempat, perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Yang kelima, siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya, dan siswa diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya. Yang keenam, siswa belajar untuk mencari tahu sendiri jawaban dari masalah atau pertanyaan yang timbul di awal pembelajaran. Dan yang terakhir, membentuk output yang dihasilkan dari pendidikan di sekolah memiliki keahlian dan kecakupan yang langsung dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, kelemahannya yaitu yang pertama, pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, perennialis kurang menerima adanya perubahan-perubahan. Yang ketiga, mengabaikan kurikulum yang telah ditentukan. Yang keempat, fokus perennialis mengenai kurikulum adalah pada disiplin-disiplin pengetahuan abadi. Dan yang kelima, siswa menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Ia menjadi manusia yang tidak memiliki self-discipline dan tidak mau berkorban demi kepentingan umum. Maka solusinya adalah yang pertama, dalam proses pembelajaran, guru harus menyeimbangkan antara pengetahuan dan kegiatan sehari-hari siswa. Yang kedua, perennialis harus lebih bisa terbuka terhadap perubahan yang terjadi di setiap zaman. Yang ketiga, dalam pembelajaran kaum perennialisme harus lebih memperhatikan kurikulum yang telah berlaku. Dan yang keempat adalah kaum perennialisme harus lebih mementingkan pendidikan bagi peserta didik agar peserta didik mempunyai konsep diri yang kuat dan memiliki disiplin ilmu. Kesimpulan dari pemaparan materi filsafat perennialisme itu yaitu perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosial kultural. Tentang pendidikan kaum perennialisme memandang education as cultural regression. Pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan ideal. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari materi filsafat perennialisme yang merupakan materi presentasi kelompok kami dalam mata kuliah filsafat dan sejarah matematika di dalam perkuliahan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.